gerakan keuangan syariah lahir gara-gara adanya fatwa bahwa bunga, sekali lagi, jadi sebenarnya gara-gara fatwa nih ya, seperti wakil presiden kita kenapa jadi wapres gara-gara fatwa itu sebenarnya. Fatwa bahwa Ahok telah menista jadi naik. Nah sekarang kenapa adanya bank syariah, adanya BMT, gara-gara fatwa lembaga ijtihad yang umumnya trennya memfatwakan bahwa bunga bank itu adalah riba jahiliyah. Itu gara-gara fatwa. Kalau nggak ada fatwa bunga bank itu haram, nggak ada bank syariah apa ngapain. Ini gara-gara fatwa. Jadi adanya gerakan ekonomi syariah itu karena umat Islam ingin menghindari penyakit ekonomi yang disebut dengan maghrib, maisir, goror, riba. Nah riba yang paling utama. Riba itu apa? Udah bunga itu aja udah. Saya nggak mau berdebat secara fikih, kan banyak teorinya, ada riba fadl, riba duyun, riba qard, riba jahiliyah, riba Quran, riba sunnah. Kalau dulu Tuan Hasan ada riba merah, riba putih gitu ya. To the point aja, apa itu riba? Hari ini riba itu bunga. Bunga itu ada di mana? Ada di tabungan, ada di deposito, apalagi deposito, ada di kredit. Termasuk Bapak butuh motor, datang ke mana? Ke showroom. Showroom menyalurkan Bapak ke mana? Ke leasing. Leasing dengan Bapak akadnya apa? Ada bunga nggak Pak? Nah, Bapak melakukan riba. Dan fatwanya tahun 2003, MUI sudah puncak-puncak 2003, bahwa bunga yang ada di bank, di koperasi, dan di lembaga keuangan yang pakai bunga itu termasuk riba jahiliyah alias haram. Boleh melakukan sistem bunga kalau darurat. Itu fatwa inti dari fatwa MUI tahun 2003. Ketika fatwa ini lahir, terjadilah perdebatan di kalangan Syafi'iyah. Pertama Syafi'i Ma'arif, yang kedua Syafi'i Antonio gitu. Kata Syafi'i Ma'arif, wah ini MUI gegabah memfatwakan bunga bank. Umat Islam itu kan terikat dengan bank. Kok berani ya MUI? Dulu kecewa, terlalu cepat kata Syafi'i Ma'arif. Kata Syafi'i Antonio sebagai pakar ekonomi Islam, justru terbalik. Umat Islam Indonesia itu terlambat memfatwakan bunga bank itu haram. Lihat dong, Pakistan, Mesir, Timur Tengah, Filipina, Malaysia sudah duluan memfatwakan bunga bank itu haram tahun 70-an. Kita tahun 2003 karena alasannya MUI melihat sosiologis bahwa tahun 2003 sudah berkembang bank syariah. Jadi ada alternatif. Jangan sampai mengharamkan tapi tidak punya alternatif. Sering sekarang haram-haram mutlak tapi nggak ngasih solusi kan. Nah makanya MUI tidak berani mengeluarkan fatwa tahun sebelumnya, tahun 2003 beraninya. Dan disitulah setarnya lembaga keuangan syariah muncul. Jadi kalau bunga bank dianggap boleh, jaiz, nggak ada ekonomi syariah apa? Nggak ada, karena fatwa pemicunya. Walaupun harus diakui, karena di YouTube ada seorang ustadz yang mengugat itu. Dia mengutip fatwa Darul Ifta Mesir bahwa bunga bank itu boleh, halal katanya. Karena bunga bank itu diatur oleh pemerintah. Sesuatu yang diatur oleh pemerintah halal. Ini terlalu gegabah. Semua lembaga fatwa, mulai dari fatwanya Robitoh Alam Islami, fatwanya Majelis Fikihnya Oki, semua ulama yang ada lembaganya, termasuk MUI, termasuk Dewan Nisbah Persis, Majelis Tarjih Muhammadiyah, NU, Basul Masail, sudah tren, semuanya sudah memfatwakan bahwa bunga bank itu adalah riba. Semua sudah sepakat, hampir ijma lembaga fatwa. Memang pada dasarnya sejak muncul bunga bank ada 3 pendapat harus diakui. Ini ikhtilaf. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, tapi yang membolehkan itu orang per orang, seperti Muhammad Hatta, Sapudin Prawinegara, termasuk Ahasan, tokoh Persis. Beliau mematakan bahwa bunga bank itu bukan riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu adalah yang adafan mudo'afah, yang berbunga-bunga. Dan memang kebetulan di zaman Ahasan dulu belum ada solusi, Pak. Dan bunga bank itu baru 2%, karena bank pemerintah kebanyakan. Kata Ahasan ini sebagai imbal jasa. Di Mesir ada Syekh Ali Tontowi, termasuk Muhammad Abdul konon juga membolehkan bunga bank. Karena dulu belum ada solusi. Sementara umat masih membutuhkan bank. Bapak mohon maaf, lebih baik pinjam ke mertua atau ke bank, Pak? Ya ke bank lah, jeung mertua mah piributut. Dengan bank mah kita tenang, disiplin, ya.
Makanya Ahsan itu logikanya benar. Siapa yang tidak membutuhkan bank? Apalagi pengusaha. Sekarang ibu-ibu siapapun, bapak butuh modal, datang ke Haji Goni, Haji Gopur, beli kasih nggak pak? Atau ketua DKI kan nggak? Ke bank lah pasti. Makanya kata Ahsan, bank itu ya dianggap tidak ribet dulu, ya. Tapi itu dikoreksi oleh ulama-ulama setelahnya. Akhirnya intinya, kenapa ada gerakan ekonomi syariah? Ketika semua hampir sepakat, saya akui tidak semua ya, karena ada yang masih membolehkan bunga bank Pak, ada ya. Tapi itu sudah tidak tren. Hampir semua lembaga fatwa dunia hampir sepakat bahwa bunga bank itu harus ditinggalkan. Maka beralihlah solusinya adanya bank syariah. Makanya bank syariah itu apa sih? Bank yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Bunganya dibuang, tabungan pakai akad wadiah. Titip aja, nanti kalau ada kelebihan ngasih atau ya bonus. Deposito akadnya mudoroba bagi hasil. Nanti ketika menyalurkan namanya bukan kredit, karena kredit itu konotasi sudah bunga bank, jadi pembiayaan nomenklaturnya. Kalau Anda butuh barang pakai murobahah cara Nabi tadi. Ibu butuh kulkas, boleh kulkas yang mana? Nanti disebutkan ini kulkasnya modalnya 1 juta, BMT ngambil untung 200.000, jadi 1.200.000 dicicil 12 kali. Itulah gaya di syariah seperti itu. Akadnya jadi jual beli. Tapi ujung-ujungnya sama antara syariah dengan konvensional, ujung-ujungnya sama pak. Ujung-ujungnya jadi hutang, ditagih, nggak enak ujung-ujungnya. Ya. Nanti musyarakah mutalakisoh tiap bulan ditagih. Mudharabah juga nanti mutalakisoh. Sama, cuman akad pokoknya adalah tidak memakai sistem bunga. Kenapa bunga diharamkan? Gini, bunga itu mendahului takdir intinya pak. Apa yang dimaksud dengan mendahului takdir? Ya sesuatu yang akan datang sudah dipastikan itu. Kalau jual beli boleh kan dipastikan karena ada barang. Ya. Jadi produk murobahah yang dipraktekkan di bank itu seperti produknya orang Tasik ketika ngasih kredit ke ibu-ibu. Ya, Pak, contoh antara sistem bunga dengan murobahah. Contoh, seorang ibu nih ya butuh kulkas. Seorang ibu butuh kulkas. Itu caranya bisa batil, bisa syariah, bisa yang riba. Kalau ibu ingin syariah, ya caranya sederhana. Si ibu harus cari orang Tasik. Mang, ibu pesan kulkas ya. Oh yang merek apa? Misalkan merek Samsung, dibawa lah. Ini bu kulkasnya. Kata si Mang, ibu ini kulkasnya 1 juta. Mang minta untungnya 200.000 lah. Jadi 1.200.000 dicicil. Itu syariah. Namanya murobahah dengan cara bai'u bitaksid, jual beli angsuran. Boleh Pak. Dan jual beli angsuran itu boleh marginnya harganya boleh lebih tinggi daripada tunai, boleh Pak. Bukan riba. Semua mazhab membolehkan jual beli angsuran seperti ini. Jadi ibu kalau ingin kulkas, ingin syariah, cari orang Tasik. Nah bisa jadi ibu itu ingin kulkas, tapi caranya itu tidak syariah, tapi ketemu si Mbak, saya pinjam uang lah. Nah ini ibu salah nih, ketemu tetangganya si Mbak yang suka meminjamkan uang pakai bunga, rentenir ya atau bank keliling, bank emok apa istilahnya lah, yang penting pakai bunga. Mbak saya pinjam uang lah, berapa? 1 juta buat beli kulkas nih, tapi saya minta bunganya ya 200.000. Nah sah, ya udah deal. Lalu si ibu mendapatkan uang 1 juta itu pinjam dengan akad minjam pakai bunga, itu riba. Lalu si ibu ke pasar beli kulkas, membeli kulkasnya halal, tapi cara sumber dari uangnya meminjam dari si mbak yang memakai sistem bunga. Padahal kalau ke orang Tasik mah halal, sama-sama ujung-ujungnya dua-duanya jadi hutang, dapat kulkas. Jadi yang beda itu apa sih prinsip syariah dengan konvensional? Akad Pak. Jadi sebenarnya akad itu penting dalam Islam, apa gitu. Nah, bank syariah itu menghindarkan sistem bunga, pakai murobahah. Kalau modal pakai mudharabah. Kalau 100% dananya dari bank. Kalau dananya penyertaan tidak 100%, bisa jadi 50% dari nasabah, 5% dari bank, namanya musyarakah, Pak. Dia butuh sewa, pakai ijaroh. Talangan dulu, sewakan. Ini aset milik bank, disewakan lagi ke nasabah.
Nah, sebenarnya lahirnya bank syariah itu gara-gara fatwa bunga bank haram. Nah, pertanyaan terakhir, kenapa tuh sekarang orang lebih nyaman dengan sistem bunga? Karena sistem syariah baru hadir tahun 90-an di Indonesia itu. Sementara sistem bunga sudah tahun dulu zaman Walanda. Makanya ketika ada konsep syariah nggak mau ribet. Apa itu mudharabah, itu wakalah, itu musyarakah, itu apa? Pusing lah. Udah aja sistem bunga aja. Kan gitu. Masalahnya kita sudah nyaman dengan sistem bunga. Ketika hijrah ke syariah malas. Kadang-kadang lebih mahal, syariah itu lebih ribet gitu kan. Udah aja bunga aja berapalah, saya pinjam sekian, nanti saya kasih tiap bulan sekian. Itulah yang sering kita lakukan, memastikan itu. Memang usaha Anda itu yakin sukses? Kan tidak. Bunga itu memastikan yang akan datang, tidak boleh. Makanya sistem bagi hasil itu sangat fair gitu ya kalau dipraktekkan. Cuman masalahnya kita lebih nyaman dengan sistem bunga. Yang kedua, alasannya darurat. Saya dulu mau ngredit rumah ke BSM, cuma ditolak sampai BSM. Cicilan rumah saya 1.200.000, gaji saya di pesantren 900.000, jadi nggak masuk. Tapi ada teman saya di BTN, udah sama saya lah diurus. Akhirnya saya sama BTN, Pak, darurat itu namanya. Saya pengen punya rumah dong, sudah hampir 7 tahun di Mertua Indah terus, malu. Akhirnya saya ke BTN karena di sana ditolak. Tapi alhamdulillah saya penalti 3 tahun kemudian, Pak, alhamdulillah. Tapi apakah hari ini masih relevan alasan darurat? Masa darurat 20 tahun? Nah, sekarang mah umat Islam harus memilih, hijrahlah ke syariah. Mahal dikit nggak apa-apa, itulah pembelaan itu ya. Ada penyakit yang kedua namanya maisir. Maisir itu istilah kerennya money game. Kenapa para ulama mengharamkan MLM kebanyakan? Beli kopi aja paling nggak suka kopinya, ngejar poin terus. Saya teliti memang MLM ini banyak maisirnya, Pak. Jadi yang dikejar itu downline aja, pengikut aja. Kadang-kadang produknya itu jadi komoditas formalitas aja. Ngejar poin. Bahkan yang dimainkan itu uang member, peserta. Kakak saya pernah ikut MLM, masuk membernya 1 juta. Cuman dikasih kaos sama pedoman. Kok saya juga kaget, ngapain? Ternyata uang 1 juta itu diputer. Produknya juga mahal-mahal, masa sabun 200.000? Apa bedanya dengan sabun Lifebuoy sih sampai 200.000? Akhirnya para ulama menyimpulkan sistem MLM dengan sistem piramida yang komisinya tidak adil, gitu ya, yang kadang-kadang memaksa, gitu ya, ditipu, didoktrin, kamu harus jadi orang sukses dengan cara ikut kami, nah, gitu kan. Banyak orang akhirnya dari 3.000 orang itu yang sukses cuma 5 orang. Itu namanya maisir. Taruhan. Maisir itu ini, orang berkontribusi, ada yang kalah, ada yang menang, itulah maisir. Bisa MLM-nya syariah? Ya bisa, asal maisirnya dihilangkan, Pak. Komisinya harus adil, pakai akad simsaroh dalam Islam, akad wakalah bil ujroh ada. Cuman itu sistem piramidnya dihilangkan lah, biar fair. Nah, yang kedua penyakit maisir. Kenapa jual beli saham yang di pasar sekunder itu diharamkan? Karena sudah banyak spekulatifnya, Pak. Masa harga saham seminggu sudah berubah-ubah itu? Pasti teliti perusahaannya mana gitu ya. Hati-hati kalau main saham itu. Banyak saham gorengan, sekarang banyak trading gorengan itu. Namanya itu maisir, spekulatifnya tinggi, diharamkan. Apalagi maisir itu kalau mentalnya judi ya udah. Yang namanya judi itu sulit diberantas karena itu mentalitas. Makanya pesan Al-Quran fajtanibu. Beda dengan jinah, wala taqrabu, jangan kau dekati. Jinah itu tidak terjadi kalau tidak berdekatan. Tapi kalau kasus judi fajtanibu, jauhilah. Ya, di masjid saja bisa dijudikan kan? Si Abah ini jadi imam nih. Coba surat ayat apa? Rakaat pertama surat apa? Kan tebak-tebakan yang sebelah itu berdua. Al-Falaq, saya Anas, hayu gitu. Tuh, penjudi mah masuk masjid jadi judikan. Apalagi sekarang banyak game online, banyak saya japrin jamaah, Ustaz ini hukumnya gimana? Jual akun, jual ini, wah udah yang subat-subat tinggalkan, kan jelas. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Ingat, nanti kita diuji dengan yang abu-abu. Kalau abu-abu tinggalkan saja, yang subat-subat itu lah. Pusing, Ustaz juga nggak tahu apa itu. Permainan apa juga ngerti, tapi lihat indikasinya ini sudah mulai maisir, ini tinggalkan. Cari yang jelas-jelas aja lah. Biar berkah harta kita. Yang ketiga, goror. Goror itu apa? Transaksi akad yang tidak jelas kualitasnya,
kuantitasnya dan waktunya. Dalam Islam itu harus jelas. Siapa yang tahu jual beli online sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi? Kata siapa? Zaman Nabi tidak ada online? Ada. Jual beli online itu sudah ada sejak zaman Nabi di Madinah. Substansinya sudah ada, Pak. Namanya bai'us salam. Bai'us salam itu begini, pesanan inden. Orang beli kurma, saya beli kurma ya. Kurmanya jenis ini, ya, jumlahnya sekian, beratnya sekian. Nanti 2 bulan saya terima nih uangnya, atau nanti uangnya terakhir, terserah. Jadi jual beli yang barangnya itu belum ada, tapi disepakati sifatnya, itu boleh. Rasulullah sebenarnya tidak melahirkan ekonomi baru, tapi ekonomi yang ada di Madinah itu disyariahkan oleh Rasulullah. Man aslapa, barang siapa yang memesan barang, sudah ada online itu namanya, Pak. Barang siapa yang memesan barang fi waznin ma'lumin, tolong itu disepakati wajannya, timbangannya. Au kailin maklum, au ajaan maklum, dan waktu penjaraannya disepakati. Ini sudah ada bis online itu. Yang penting ketika Bapak jadi pelapak, apa yang digambarkan sesuai, jangan nipu, jangan bohong, itu saja. Terus ada hak hiar, hak memilih. Kalau ada cacat barang tolong ganti, namanya hiar ain. Itu saja, tidak ada larangan online itu. Yang penting disepakati, jangan goror.